teknologi. Teknologi itu as always selalu baru kan, kayak dikit-dikit ada yang baru, dikit-dikit ada yang unik, ada yang muncul lagi, dikit-dikit oh ini ada keluaran terbaru lagi. Tes 1 2. Welcome to Another Side Club. Halo everyone, selamat datang di Another Side Club. Tempatnya kalian bakal dengerin obrolan santai ala Gen Z channel. Di sini kita bakal ngebahas topik-topik yang sedang berkembang di masyarakat atau curhatan kamu dan aku dengan cara yang super santai bareng aku Sama aku, Poda. Akhirnya ya nggak sih, hari ini kita pecah telur banget untuk bikin episode pertama perdana buat podcast kita, ya kan? Deg-degan banget gak sih? Iya. Banyak banget ujiannya. Wacana yang sudah kita godok dari zaman batu banget dan sekarang kesampaian. Betul. Oke, berhubung kita itu LDRan ya, Poda. Kita itu akhirnya buat rekaman online. Tapi tenang kok guys. Podcast yang kita buat ini itu gak bakal gak bakal segaring gorengan kamu gitu. Bakal seangat kopi pagi yang kamu nikmati gitu kan ya, Poda ya? Iya, betul banget. Ya ampun. Ini nih buat kalian nih yang pertama kali kayak dengerin suara kita dan mikir, ih, kalian ini siapa sih gitu, kayak kok so asik banget gitu ya kan. Terus juga, ih, apa ya, aku juga pakai karakter kayak gini sih, kayak gitu kan. Ada mungkin ada lebih baiknya kita itu kenalan dulu nggak sih, ya kan Jun? Sebaiknya kayaknya kita harus kenalan dulu deh, biar teman-teman yang ngeliat podcast kita ini tahu kita ini siapa gitu loh. Mungkin dari kamu dulu deh, kenapa sih kenalan, terus dari keseharian kamu, terus kenapa ya kok bisa kita tiba-tiba bisa kepikiran bikin podcast kayak gini gitu loh. Oke. Aku masih nggak nyangka kita bisa bikin podcast. Bentar, aku masih deg-degan. Tarik napas dulu kali ya. Betul. Iya, ikan perdana banget ya buat kita ya kan. Bener banget. Oh ya, singkat aja ya. Panggil aku itu cukup dengan nama Jun aja. Jun. Oke. Jun. Gak tau ya kenapa aku suka banget dengan nama Jun. Kalian nyangka nggak kalau misalkan aku itu tuh sudah jadi ibu rumah tangga gitu? Nyangka nggak sih? Kamu nyangka nggak sih, kok? Nyangka banget sih kalau aku, karena kan kita itu sudah kenalan dari sangat lama gitu ya kan. Ya ampun, kita ini kayaknya Gen Z versi awal. Bisa dibilang kita ini Gen Z versi awal gitu kan, kayak mbak Gen Z ya nggak sih gitu. Iya, gitulah. Oh ya, kamu jangan anggap kerjaan ibu rumah tangga itu sebagai kerjaan yang sangat sangat santai gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Oke, coba deh ceritain, menurut kamu apa sih ibu rumah tangga itu, kayak tidak seperti bayangan-bayangan orang-orang di luar sana kalau chill itu jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Ada point of view apa dari seorang ibu rumah tangga nih gitu? Enaknya pakai bahasa keren kali ya? Boleh banget. Kan kita ngobrol santai ala Gen Z ya kan?
Aku itu kepikiran, kenapa sih ibu rumah tangga itu nama lainnya itu nggak jadi house manager gitu? House manager ya kan, kepala rumah. Kepala rumah. Kepala rumah. Santai, santai. House manager berarti manajer rumah, betul ya? Iya ya, manajer rumah. Ya gitu. Buat kalian yang jadi ibu rumah tangga atau yang kerjanya di rumah, kalau misalkan ada yang tanya gitu ya, kamu itu kerjanya apa sih? Kenapa sih di rumah terus? Jawab aja, aku itu kerjaannya house manager atau CEO, stay at home gitu ya. Stay at home banget. Iya, namanya juga ibu rumah tangga. Ada rumahnya, pasti selalu di rumah. Stay at home. Oke. Kira-kira selain seorang ibu rumah tangga, kira-kira ada apa lagi nih yang mau dibagiin ke teman-teman buat yang dengar podcast kita? Mau dibagiin ya. Pokoknya ibu rumah tangga itu tuh nggak seperti yang kalian pikirkan, pekerjaannya itu santai-santai. Itu kerjanya juga dari bangun pagi, tidur kadang suka malam, belum lagi kerjaan tambahan ya. Oh Ya iya. gitulah. Oke, berarti menjadi seorang ibu rumah tangga pun itu juga harus bisa ngebangun fundamental kayak karir untuk dirinya sendiri dulu gitu ya berarti. Iya, walaupun itu susah juga. Berarti kalau bilang seorang ibu rumah tangga itu adalah seseorang yang punya double job atau bahkan triple job. Ya nggak sih? Bisa dibilang. Karena ya kan, karena selain dia juga ngatur manajemen keadaan rumah tangganya dia, dan dia juga ngatur dirinya sendiri juga, baik itu dia mungkin banyak ibu rumah tangga di luar sana yang sampai bekerja ya kan, jadi kamu ini juga termasuk ibu rumah tangga yang berkarir ya kan, karena mempunyai kerjaan sampingan selain mengatur dan mengurus rumah tangga gitu. Bisa dibilang, tapi aku santai-santai aja. Tenang. Ya itu seorang CEO tuh gitu ya, stay at home. Stay at home, pokoknya stay at home aja. Ingat manajer house gitu ya. Oke, betul banget. Mandor di rumah. Oh ya, kita kan tadi mau perkenalan ya. Betul, boleh deh lanjut lagi. Pada kamu tuh nyangka nggak sih kita itu temenan itu dari kelas 2 SMP ya? Iya benar. Udah dari zaman SMP banget kita tuh pertama kali ketemu, ya kan? Iya. Terus kok bisa gitu sampai sekarang ini kayak bertahan gitu ya cukup lama ya, kayak udah sampai garing kita dari semua obrolan. Terus juga ya kan bahkan dulu kita satu sekolah sebelum kita dikondisikan keadaan kita yang sangat berjauhan ini gitu kan, kita LDRan, kita tuh sempat sering ketemu bareng, nugas bareng dulu gitu kan. Terus kita temenan, akhirnya bahkan kamu sudah menikah dan kamu sudah menjadi seorang ibu rumah tangga gitu kan, kita masih kayak akrab dan solid banget kan. Akhirnya sampai akhirnya tuh saking kebanyakan obrolan yang kita omongin, akhirnya tercetuslah kita bisa bikin podcast ini gitu ya kan, kayak mengisi kesenggangan dan juga meluapkan isi pikiran isi pikiran kita yang selama ini kita obrolin terus itu yang dari lama. Akhirnya kita bisa sharing, kita bisa bagi ke orang-orang yang dengerin podcast kita ini gitu kan. Bener banget, dan nyangka pokoknya. Iya.
Dari yang awalnya kita itu ngobrolin hal-hal random sampai kita itu mikir kenapa sih setiap kita ngobrol itu kenapa nggak direkam aja, kenapa nggak kita jadikan bahan konten yang bermanfaat untuk orang gitu ya. Ada ya pikiran gitu ya. Iya, maksudnya kan bayangin aja kita dari zaman SMP ke tahun ini, di tahun 2026 gitu ya kan. Bumi tuh udah mulai tua gitu. Kenapa sih kita kok ngobrol berdua doang gitu? Kenapa kita nggak sharing? Siapa tahu pendengar-pendengar podcast kita itu belum tahu. Jadi makanya kita sharing juga. Akhirnya ide itu muncul deh, dan akhirnya sekarang perdana banget kita ini bikin episode 1 untuk ngebagiin ke kalian-kalian yang dengar podcast kita itu dengan cara seperti ini. Tidak ada kendala, meskipun kita LDM saat ini, kita tetap masih bisa ngobrol panjang, ngobrolin hal-hal yang pengen kita obrolin gitu kan. Terus yang lain juga bisa ikut dengerin juga gitu. Bener banget. Oke, tadi itu kan sudah masuk kamu nih perkenalan. Ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan ke teman-teman atau para pendengar di podcast kita ini? Dari aku sih sudah. Kamu nih yang belum perkenalan. Boleh nggak? Oke, boleh banget. Oke, thank you. Jadi gini, halo semuanya. Kalian melihat karakter kelinci yang comel ini? Yes, itu aku, Poda. Panggil aja singkatnya Mpok gitu ya. Gak usah repot-repot gitu lah ya. Kalau sama Mpok mah repot juga it's okay gitu ya, namanya juga sama Mpok. Oke, jadi ini Jun, aku tuh sehari-hari adalah seorang freelancer yang fokus bidangnya itu adalah IT teacher untuk anak-anak, IT teacher for kids gitu. Jadi memang keseharian aku itu belakangan ini ngajar anak-anak tentang apa itu ngoding, apa itu belajar informatika, belajar komputer gitu kan. Karena aku punya ketertarikan aja gitu terhadap anak-anak untuk bisa mempelajari digitalisasi sejak awal kayak gitu. Makanya sebagai seorang freelancer aku berkarir dan mengenalkan bidang ilmu ini ke anak-anak dari situ. Jadi bisa dibilang ya karena hobi kali ya. Kenapa gitu ya? Karena hobi ya. Di satu sisi karena aku juga senang mengajar. Yang kedua, aku suka banget sama yang namanya tentang mempelajari ilmu baru gitu kan. Apalagi kalau perkara teknologi itu as always selalu baru kan. Kayak dikit-dikit ada yang baru, dikit-dikit ada yang unik, ada yang muncul lagi, dikit-dikit oh ini ada keluaran terbaru lagi nih gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu dikenalkan ke anak-anak, itu menurut aku tuh kayak seru banget itu buat mereka tahu. Karena apa? Karena kalau membahas teknologi nih, for your information ya Jun, teknologi itu ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Makanya kenapa aku menangi bidang untuk mengajar informatika atau mengajar
IT buat anak-anak itu karena anak-anak itu masih banyak atau bahkan mereka itu masih belum bisa menentukan mana ini hal yang baik dan mana ini hal yang buruk dari apa yang mereka dapatkan dari teknologi seperti itu. Kadang banyak kan kalau kita ngomongin ya fenomena-fenomena itu, kalau ngebahas anak-anak pasti jadinya kalau kita lihat di berita nih ya, ambil general saja gitu, kita generalin aja dari berita deh, banyak anak-anak yang sudah mulai kecanduan tentang gadgetnya, ataupun ada hal-hal yang kurang baik untuk kesehatan anak-anak melalui terpapar radiasi dari gadget perangkat, ataupun hal-hal yang mereka terima, informasi yang mereka terima itu belum tentu bisa diolah dan dipilah sama mereka. Makanya kenapa aku memilih menjadi seorang IT teacher for kids, karena itu jadi bisa membantu anak-anak itu memilah untuk apa yang sebaiknya mereka terima sejak dini. Jadi mereka tidak gagap teknologi, tapi juga mereka tidak mendapat hal yang buruk dan mendapatkan hal yang bermanfaat untuk mereka sejak awal gitu, khususnya di bidang teknologi gitu. Bicara soal teknologi, kan aku punya anak ya. Iya bener, Susah banget dia tuh kalau misalkan sudah lihat YouTube. nah ya kan, Susah kayak banget. Pemberian informasi terhadap anak-anak itu kayak kalau sudah mereka lihat satu, pasti mereka kayak nggak bisa mau lepas gitu kan dari apa yang mereka sudah lihat sejak awal gitu. Dan otak mereka ketika mereka nangkap itu jadinya aku mau ini terus gitu kan. Sementara di dalam teknologi itu ada yang namanya bukan pembacaan sih sebutannya, kayak ada proses yang namanya algoritma yang diputar secara berulang. Ketika hal ini dilihat, maka nanti akan diulang kembali untuk dilihatkan lagi dengan keadaan konten yang sama dan menyerupai. Jadi itulah yang ngebuat kayak ada hal yang perlu diperhatikan untuk anak-anak dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga mereka masih bisa mendapatkan mengenal teknologi dengan baik, tapi mereka tidak sampai tercandu-candu gitu bahasanya. Ya ampun, Asik banget kita ngobrol ya. iya, kayak Hello, Another Side Club ini kita itu udah lama kan bikin Another Side gitu kan, cuman bedanya kita belum buat jadi satu klub yang gitu kan, dimana akhirnya kita bikin klub ini jadi klub yang bisa ngasih insight atau pandangan ke para pendengar dan sekitar kita untuk kayak, oh ternyata dari point of view kamu itu seperti ini loh, dengan background ibu rumah tangga, house manager gitu ya kan, dan juga point of view dari aku seorang IT teacher for kids gitu, karena ada kesinambungannya loh ternyata dari background kita ini gitu. Makanya buat para pendengar podcast kita ini bisa jadi saja itu hal baru buat mereka gitu, apalagi yang di luar sana mungkin belum punya anak kayak kamu kan Jun, atau mereka punya adik, atau mereka punya keponakan, atau mereka di sekitar mereka itu kayak banyak anak-anak kecil yang sehari-harinya itu ruang lingkupnya bersentuhan langsung dengan gadget dan teknologi gitu. Begitu teman-teman.
Teman-teman atau everyone, terserah kami aja ya manggil kalian apa. Karena gimana ya? Lidahnya sudah nggak bisa disetting gitu. Betul, karena ya gimana untuk ngomongin kayak gini nih, kita tuh pengen sharing ke kalian semua gitu, nggak ada satu dua yang terkhususkan. Jadi kita ini bikin podcast berusaha untuk bisa nge-share ke kalian semua bahwa kita ini mengeneralisasikan semua gitu buat yang dengar gitu, mau kalian itu orang tua, kalian itu kakak-kakak, atau kalian pun juga masih remaja dan juga bahkan ada anak gitu kan. Jadi kalian itu bisa mendengarkan ini juga loh, karena ya kan for first time gitu ya kan, untuk pertama kalinya perdana kita bikin podcast kan. Kita membuat podcast ini general kan, semua orang bisa dengar. Jadi kita anggap saja kalian semua gitu. Di balik banyaknya kekurangan, pokoknya kekurangannya jangan kalian hujat dulu gitu, karena kita masih belajar juga di sini gitu kan ya, pada ya. Bener banget Jun, karena kita juga kan masih manusia biasa, dan di satu sisi kita semua pasti selalu belajar dari banyak kesalahan yang kita pernah lakukan ataupun tidak yang kita lakukan, tapi kita belajar dari kesalahan orang lain. Jangan sampai kita melakukan kesalahan itu lagi gitu. Oh iya, dari kamu, kita itu kan ini kan baru perdana ya kita buat ya, episode perdana. Benar banget. Kita itu tuh bakal ngerilis episode baru itu berapa kali sih gitu. Misalnya ada yang tanya gitu kan, pasti kan dijawabnya sekarang aja gitu. Kalau menurut aku nih ya, kita akan usahakan untuk merilis episode lainnya itu ya, kalau bisa sih sebulan sekali gitu ya kan. Karena di satu sisi kita ternyata kita sama-sama jadi wanita karir gitu, karena kamu adalah host manager dan aku seorang freelancer yang masih berkutat dengan pekerjaan gitu kan. Jadi kalau untuk podcast ini aku sih berharapnya kita bisa jalan terus ya, tapi seenggaknya semoga aja Allah memberikan restu gitu ya untuk podcast kita terus berjalan ya. Seenggaknya sebulan sekali lah ya kita harus bisa nge-share ke pendengar podcast kita ini, kita tuh lagi bahas topik apa sih gitu ya kan yang beredar. Terus juga siapa tahu aja pendengar kita ini mau nge-share cerita-cerita mereka juga ke kita gitu. Jadi kita menjadi seorang podcaster yang ala kadarnya, podcaster online gitu kan, karakter podcaster gitu, itu menjadi tempat buat mereka cerita-ceritain apa yang ada di kehidupan mereka gitu. Mereka juga pengen ngasih tahu ke pendengar-pendengar yang lain gitu. Gak hanya berjalan ya. Amin. Jadi guys, kita itu bakal ngerilis ini itu sebulan sekali, dan kita itu bakal ngebahas topik-topik hangat yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan dengerin curhatan kalian juga. Kalian boleh kirimin curhatan kalian kalau suatu hari nanti podcast ini sudah berkembang. Betul, mungkin mau share di kolom komentar gitu kan. Jadi perlu nih ada hal yang kita angkat untuk jadikan
perbincangan perlu kita sharing, kasih tahu gitu kan ke kalian semua, ternyata di Indonesia ataupun di daerah sekitar kita itu ada yang sedang terjadi loh gitu. Kita harus bisa aware juga. Iya, harus peduli. Betul, jadi buat yang lagi OTW kerja, yang juga lagi ngerjain tugas, atau bahkan yang sedang rebahan-rebahan di atas kasur gitu kan, selamat datang to the club, welcome to the club gitu. Kita tuh bakal nemenin hari-hari kalian tuh jadi lebih oke dengan obrolan-obrolan kita, terus juga dengan cara yang lebih santai, dengan tidak terlalu kayak apa ya, dibuat-buat, jadi ala kadarnya gitu ya kan. Karena kita buat podcast ini dengan tujuan awal gitu kan, untuk membagi obrolan-obrolan yang ada di Another Side Club ini ke kalian semua gitu ya kan Jun? Iya, obrolan kita yang bahasnya kemana-mana, yang gak jelas, tapi bermanfaat. Pokoknya bermanfaat banget. Iya, betul banget. Kayak yang tadi ku bilang, ibu rumah tangga itu bahasa kerennya itu house manager. Betul. Terus juga dikarenakan aku juga seorang freelancer yang bidangnya itu ruang lingkupnya sebagai IT teacher for kids, jadi memang ruang lingkup yang sangat dekat di sekitar kita. Makanya kalau aku pribadi berusaha untuk bisa memberikan insight dari sisi aku itu ke pendengar-pendengar yang lain gitu. Dan juga dikarenakan background aku sendiri yang belajar tentang bidang tersebut, sehingga aku tahu banget nih kenapa ya kok bisa memberikan dampak yang sangat-sangat terlihat efeknya gitu. Bahkan tidak hanya untuk anak-anak loh, sebenarnya teknologi itu bahkan ke orang dewasa pun bisa memberikan efek yang sangat membagongkan gitu. Kayak wah, ternyata bisa ya, sepengaruh itu loh gadget, oh sepengaruh itu loh teknologi, oh sepengaruh itu loh digitalisasi, oh sekuat itu ya memberikan dampak perubahan gitu. Aku ya juga yang masih termasuk Gen Z awal kita ini ya sebutannya. Betul. Susah banget buat apa ya, kayak belajar digitalisasi sekarang, apalagi soal AI. Pusing kepalaku. Pusing banget. Iya, itu kan juga termasuk ilmu-ilmu yang sebenarnya bukan dibilang baru juga sih. Kalau di tahun 2026 ini AI itu udah masuk di tahun-tahun sekitar 2018-2019 itu sudah ada konsep AI, cuman penerapannya memang tidak seramai kita iya, dan seramai tahun belakangan ini gitu. Tapi sedari dulu ketika komputer itu sudah mulai dikenalkan ke masyarakat, terus juga ke internet, habis itu platform, sosial media, aplikasi, dan lain-lain, akhirnya AI ini juga berkembang. Nah makanya kenapa tadi yang aku bilang itu IT, teknologi itu sangat hal yang perlu untuk dibicarakan gitu kan, dan menjadi aware aku kenapa terutama untuk anak-anak gitu. Aku juga sadar diri juga sih kenapa anak-anak sekarang harus belajar tentang teknologi, ya karena nanti saat ya di masa pertumbuhannya mereka ya, anak sekarang itu tuh
sudah berdampingan dengan teknologi ya. Betul, sangat benar. Kita tidak bisa membandingkan dengan Pendidikan dulu. kehidupan dulu, teman-teman yang katanya dengan sebutan generasi milenial, generasi boomers yang dulu-dulu, atau bahkan generasi nenek moyang yang awal gitu kan sebutannya. Kita tidak bisa menyamakan lagi pola kehidupannya, itu udah jauh beda banget. Bahkan tidak hanya anak-anak tadi yang aku bilang kan, Jun, Iya. digitalisasi atau komputer ini, teknologi ini juga bisa memberikan dampak yang sangat pengaruh untuk orang dewasa juga loh gitu. Buat mereka kecanduan juga itu juga ternyata bisa gitu. Sangat berdampak untuk keseluruhan. Cuman memang kalau aku lebih ke untuk aware terhadap anak-anak saja, karena memang mereka itu kan, kalau namanya anak-anak ya biasanya itu baru pengenalan, baru tahu, masih ada rasa penasaran. Cuman kalau untuk orang dewasa kan dari sudut pandangnya itu pasti sudah ada tujuan, sudah ada hal-hal yang dipertimbangkan lagi dalam mereka penggunaan teknologi. Cuman kalau untuk anak-anak kan pasti mereka semuanya rata. Mereka itu pasti dipenuhi dengan rasa penasaran. Gitu. Diawali dengan itu. Iya, penasaran banget mereka itu. Kalau misalkan dilarang juga bilangnya, kenapa sih nggak boleh? Kenapa sih aku itu dilarang-larang mulu? Pasti ngomongnya kayak gitu. Apalagi Gen Alpha, ya kan? Kalau aku sih pengalaman dari murid-murid yang aku ajar dan juga saudara-saudara yang masih anak-anak di sekitar aku kurang lebih sama deh, kayaknya itu jadi sepil dari anak kamu ya. Jangan bilang dia juga punya ada sedikit pengaruh yang berdampak, karena mau tidak mau kita kan harus hidup dengan teknologi, bersamaan dengan teknologi. Itu sudah seperti itu teman-teman. Obrolan kita ini kayaknya bakal makin jauh. Betul, iya nggak sih, kayak kita tuh ngomong seminggu tuh kayak kurang gitu. Ada aja kalau misalkan kita terusin nih podcast ini nih ya, kayak seminggu itu non-stop ini video ini jalan terus. Itu sudah kayak orang pacaran sudah ya. Tapi tenang aja guys, Jun sudah bersuami dan sudah menikah dan juga sudah punya anak, jadi dia biasanya pasti lebih banyak bercerita dengan suaminya. Beda sama aku ya Jun ya, kalau aku masih single, jadi masih Masih berbunga-bunga. Bukan, itu salah satunya sih, cuman masih belum 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 ada teman cerita yang 24 jam non-stop buat dengerin aku cerita gitu. Jadi masih kayak ada ke kamunya, kadang ke orang tua, kadang ke adik, atau bahkan aku sambil sedikit sharing juga ke teman-teman sekitar aku gitu. Tapi walaupun aku sudah punya suami, jujur curhat itu yang nggak bisa apa ya, nggak bisa lama gitu. Gak enak tahu. Karena suami harus bekerja, betul. Kalau misalkan diajak curhat itu kan apa ya, mukanya itu udah beda ekspresinya pokoknya. Beda ya bapak-bapak gitu ya. Beda banget. Ibu yang suka ngomong terus gitu kan, situasinya lain, kayak wah sudah ada 20.000 kata mau datang nih gitu. Iya. Aku harus bagaimana, sementara kita yang selalu
cerita ngomong terus nih sebagai perempuan gitu kan, porsi obrolan porsi gimana sih sebenarnya, porsi kita itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kayak memang sebaiknya kalau perempuan sudah bercerita, harusnya sih temennya adalah perempuan juga, karena ngimbangin, sama-sama 20.000 ketemu 20.000 gitu. Sudah, makanya aku kalau misalkan pengen curhat itu larinya ya ke kamu, Mpok. Sama, aku juga. Tapi kita LDRan, jadi kita nggak bisa ketemu setiap saat, setiap waktu, karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Nah, karena itu kita bikin podcast ini, kita lakukan dengan cara online. Kita bikin podcast ini secara online, jadi tetap masih bisa dilaksanakan, kita direkam, dan kita masih biar bisa kita tuh biar masih ingat gitu loh, kita itu ngobrolin apa sih dulu gitu, nggak tiba-tiba 2 tahun kemudian sudah ngomongin apa aja ya gitu, kayak kita bisa flashback lagi dari kita sebelumnya. Makanya kita taruh di podcast ini gitu ya kan. Begitu banget, jadi kita bikin podcast juga ada udang di balik batu, guys. Betul banget. Oh ya, karena ini episode perdana kita itu masih butuh banget asupan semangat dan masukan dari kalian. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Bunyiin loncengnya juga itu, biar kalian tahu updatean kami. Ya kan? Dan betul, dan jangan lupa kirim-kirim komentar ataupun curhatan kalian di kolom kebalik. Kirimin komentar-komentar kalian dan juga curhatan kalian di kolom komentar. Nah, oh ya, jangan lupa lagi, kita itu di Another Side Club, kita itu punya akun-akun sosial media yang lain loh. Jangan lupa main juga ke Instagram kita @AnotherSideClub_. Aku tiba-tiba lupa. Kita ulangin ya. Jadi Instagram kita itu di @AnotherSideClub_. Kita juga ada di Threads dan juga kita ada di TikTok gitu ya kan. Iya. Yang mau sekadar request topik untuk episode berikutnya, kalian bisa taruh di kolom komentar atau nge-DM kita di akun Instagram kita. Boleh banget ya. Jadi kita itu kayak nggak kehabisan topik ya. Bener, selain kita ini yang suka tukang cerita, nah teman-teman pendengar podcast kita ini juga mau sharing cerita juga. Jadi podcast kita tuh terus bisa memberikan insight pandangan point of view yang buat orang lain yang belum tahu gitu. Jadinya akhirnya mereka tahu kita sendiri sama-sama bermanfaat membagikan ilmu gitu. Iya, kayak gitu guys. Oke. Mungkin untuk episode perdana kita ini kita cukupkan aja kali ya. Jadi sehingga kita bisa lanjut ke episode-episode sebelumnya di podcast di ruang Another Side Club ini. Akhir kata dari gue, Toda, dan aku Jun. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. see you next time. Bye bye guys.